Oke, Jis, di video-video sebelumnya kita udah belajar istilah-istilah bisnis tuh ya. Udah ada Ya, cukup banyak lah ya teman-teman bisa tengok video-video kita sebelumnya. Dan kali ini kita juga akan belajar lagi istilah bisnis buat teman-teman yang sedang belajar bisnis. Ada istilah apa nih yang mau kita bahas nih kali ini? nah biasanya ini pebisnis ini butuh yang namanya guru. Oke. Nah, guru ya. Nah, cuman dalam bisnis guru ini dibagi menjadi beberapa istilah. Ada banyak istilah nih ya. Iya. Oke. Pertama ada coach, Oke, coach, terus ada mentor, mentor, oke, ada motivator, motivator, ada konsultan. oke, konsultan tuh ya. Ada 4 tuh ya. Ada 4 ya. Nah, masing-masing itu ternyata beda gitu. Oh, beda. Beda ternyata. Ya kalau kita kan guru ya teacher lah ya gitu kan. Ya, Sama gitu yang kan. mengajar lah. Gitu. Iya. Ternyata beda gitu. Kalau ini beda ya. Setiap istilahnya itu punya ciri khas mungkin. Ya, yang pertama itu coach. Nah, Coach biasanya tuh di sepak bola ya. Iya. Coach gitu kan. coach itu kalau bahasa Inggris kan, kalau bahasa Indonesia itu pelatih. Pelatih, oke. Pelatih. Nah, memang identik dengan pelatih olahraga. Oke. Nah, biasanya kalau di olahraga pelatih ini biasanya ngasih apa sih training Ya pelatihan fisik misalkan kalau di bola, pelatihan strategi misalkan gitu ya. Nah, terus ternyata selain ngasih pelatihan-pelatihan itu, coach ini juga melihat potensi bisnisnya. Oke. Potensi bisnisnya sama potensi kemampuan owner dalam berbisnis. Gitu. Oh, jadi yang di coachingnya ini dilihat dia potensi bisnisnya itu gimana gitu. Ya, Oke. misalkan si coach ini ngelihat nih, oh kayaknya nih bagusnya merek ini di branding misalkan jadi modern misalkan. Cuma ada juga mungkin coach yang melihat, wah kayaknya bisnis ini cocoknya stylenya itu retro nih gitu. Kayak gitu. Terus dari segi marketingnya mungkinnya harusnya marketingnya gini nih misalkan. Jadi dia ngelihat potensi, wah kayaknya ada potensi pengembangannya gimana gitu ya, kedepannya mau jadi apa, misalkan jadi waralaba yang berbagai cabang atau misalkan satu aja cabangnya, itu tergantung dari si coachnya. Oke, coach yang bisa, jadi coach ini dia bisa melihat apa namanya bakat dari bisnis yang dia coaching ya. Ya, Ya, itu mirip tuh sama sepak bola tuh. Yang dulu apa namanya? Ini anak bakat jadi penyerang, sayap misalkan ya. Itu si ya. coach ini bisa melihat itu ya. Nah, ya itu bisa melihat itu. Wah, kayaknya di kanan bagus nih atau di tengah. Misalkan. Ya, dan tadi sama bisnis coach juga gitu ya, dia bisa melihat ini bisnis bagus nih kalau dimodernkan. Kalau atau ini bisnis cocok banget nih kalau di retrokan atau klasikkan gitu ya. Ya. Terus kedepannya nih bagusnya misalkan pakai aplikasi, pakai website gitu ya. Atau ada juga yang mungkin gak usah pakai website udah misalkan. Oke. Konvensional atau apa gitu. Oke. Nah, si coach ini memang dia lebih tahu kedepannya gimana gitu. Bisa menggali itu. Itu coach ya. Itu coach. Nah, yang kedua ada mentor. Oke, mentor apa nih bedanya nih sama coach nih? Kalau mentor itu bedanya dia berbagi pengalaman dia sendiri. Oh, kalau coach itu lebih memikirkan apa namanya bisnis yang dia coaching, yang tadi ini prospeknya gini, ini prospeknya gini. Gitu ya. Jadi nggak harus ini pengalaman saya tuh dulu gini, harusnya kamu tuh gini, nah nggak gitu ya kalau coach ya. Gitu. Kalau mentor itu pengalamannya. Makanya kalau mentor ini biasanya adalah cari yang sebidang. Oke. Dengan bisnis kita. Oke. Mau buka restoran nih, tapi kan kita masih ngeblank nih gitu ya. Mana yang buka restoran bisa ada bisnis gimana nih? Carilah mentor yang pernah buka bisnis restoran. Caranya gimana? Iya. Dia kan share pengalaman dia gitu. Iya. Kita belajarlah dari pengalaman dia itu biar lebih cepat aja gitu. Ya, misalkan si mentor ini kan dia udah mengalami asam garam lautan bisnis lah gitu ya. Di gagalnya di mana, bisnis tadi apa restoran kayak gitu ya, berhasilnya di mana. Nah dia tuh tahu tuh. Nah kita minta di mentoring sama dia supaya jalannya itu enggak yang berliku-liku terjal, tapi langsung ke coach. Ini langkah awalnya gimana nih? Oh iya, Pak mentor, mentor apa? Ya mentor lah ya. Mentor ini
apa namanya? Ini tahap awalnya gimana? Tentukan misalkan lokasi, udah lokasi apa? Tentukan brandnya apa, misalkan gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau kalau coach kan biasanya memang ada gelarnya lah coach gitu ya. Iya, iya, Dia iya. coach ya. Iya. Dia seorang coach gitu ya. Biasanya kita dapatnya dari misalkan Hmm. seminar, dapat kontak-kontaknya ya. Hmm. Atau misalkan lihat di internet kayak gitu ya. Hmm. Baru kita nanti ngejapri apakah dia membuka layanan coaching secara pribadi atau mungkin grup gitu ya. Nah, kalau mentor itu bisa bisa bahkan bisa teman sendiri. Oh. Ada kita mau bikin bisnis sepatu, teman kita ada yang bisnis sepatu nih, kita nanyain ke teman kita gimana sih cara bikin bisnis sepatu gini 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 gini. Oh, nah itu udah termasuk ke dalam mentoring. Iya, iya, iya. Nah, termasuk dalam mentoring. Jadi mencari orang yang berbagi pengalaman di bidang bisnis yang sama. Benar, 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 benar. Ya kayak misalkan teman kita di Bandung tuh ya bisnis konveksi. Ya, Gue pengen bikin konveksi dong di Kerawang nih buat regional Kerawang nih. Caranya gimana sih awal-awalnya? Belajar tuh ya ke temen misalkan yang di Ya. Bandung kayak gitu ya. Oh gitu 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 gitu. itu mentor. Itu mentor ya. Oke, oke. Terus ada lagi motivator. Motivator nih ya. Nah, kalau motivator itu dari katanya juga motivasi ya, dari kata motivasi. Nah, memang motivator ini lebih menggodok emosional kita dalam semangat kita gitu. Ya secara mental lah ya. Ya, Kan kadang mental kita tuh mau bisnis, aduh, tapi takut gagal nih. Nah, siapa? motivator. Motivator ini dia memotivasi kita untuk jangan takut gagal. Nah, itu benar. Gitu ya. Oke, oke. Dia lebih ke itu tadi yang mentalnya ya, bukan ke teknisnya. Kalau cara jualannya dia nggak tahu. Misalkan jualan ayam goreng gimana, cara jualnya gimana, aku nggak tahu. Tapi ayo semangat untuk berbisnis ayam goreng. Itu dia bisa membakar semangat. Itu apa motivator ya? Ya, itu motivator. Dan banyak sih seminar motivasi bisnis ya. Dulu juga yang paling terkenal sebelum terkena kasus itu Pak Mario Teguh tuh ya. Ya, Pak Mario Teguh mungkin udah banyak ya sebelumnya motivator. Cuma gara-gara Pak Mario Teguh ini muncul, jadi banyak jadi perbincangan dan akhirnya motivator itu jadi lumrah gitu. Iya, itu teman saya juga pelatihan jadi motivator tuh ikutan ya. Dulu itu tahun 2010 tuh awal-awal kuliah kan, motivator tuh banyak banget tuh. Terus sampai bikin pelatihan jadi motivator. Teman saya aja jadi motivator. Sempat gitu kan. Nah, itu kalau motivator. Oke. Ada satu lagi nih. Nah, dia konsultan namanya. Konsultan, oke. Konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis juga sama, kita belajar juga nih sama konsultan bisnis. Cuma biasanya konsultan bisnis ini dia cuma menyelesaikan masalah tertentu aja. Oke, spesifik ya. Spesifik. Misalkan, laporan keuangan kita berantakan nih. Kita pengen rapihin laporan keuangan kita nih. Nah, biasanya langsung nyari konsultan bisnis, minta dibuatkan laporan keuangan bisnis kita gitu. Nah, nanti sama dia dianalisa, terus diulik ya. Sampai nanti hasilnya kayak gini, caranya kayak gini. Iya, benar-benar. Jadi kalau konsultan itu fokus di satu titik kayak gitu ya. Jadi kan bisnis itu luas banget ya. Jadi kita itu punya bisnis tuh luas, ada mulai dari produksi, ngurus keuangan, ngurus marketing, ngurus konten dan sebagainya misalkan kayak gitu ya. Nah, ketika ada permasalahan tadi kayak contohnya di keuangan, ini kok keuangan tuh bocor terus ya, kok ada boncos terus, padahal laku terus gitu. Ini apa yang salah ya gitu kan. Sama kita kan udah pusing tuh, ini dicari nggak ketemu gitu, masalahnya di mana misalnya gitu ya. Karena keuangannya misalkan udah gede banget lah. Udah banyak, udah miliaran misalnya kayak gitu ya. Ini pusing akhirnya nge-hire konsultan kayak gitu ya. Konsultan bisnis, tolong dicarikan ini masalahnya apa nih si keuangan ini, kok saya boncos terus, sampai nanti dikasih solusinya gitu ya. Ya. Oke. Nggak cuma keuangan ya, kayak tadi marketing, branding, misalkan ini gimana yang mau branding ini, misalkan saya udah branding sebelumnya kayak gini, tapi kok kurang jos. Nah, nanti baru dianalisa lagi, dibuatkan itu petanya gimana, ya, petanya.
Itu konsultan juga. Marketingnya sama, misalnya marketing. Ya di berbagai titik lah masalah-masalah itu bisa adukan ke konsultan. Oke. Cuman bedanya konsultan sama coaching kan mirip-mirip. Cuman ya itu tadi kalau coaching itu kita si coachingnya itu nebak, wah ini bisnisnya ke depannya gini nih, bagusnya gini. Iya, karena dia membaca potensi ya. Ini Ya. bisnisnya bagus nih, potensi bisnisnya, tolong bisa dikembangkan ke sini kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan konsultan, dia hanya menyelesaikan yang menjadi masalahnya aja. Misalkan, wah, udah beres laporan keuangannya ya udah. Dia nggak kasih saran, oh saya kalau buat kayak gitu. Iya, nggak tiba-tiba ketika sudah beres soal keuangan masuk ke wilayah, tolong di marketingnya, tolong dibeginikan, enggak ya? Nah, karena tugas dia cuma untuk masalah itu aja gitu. Iya. Si konsultan ini cuman kalau di kebanyakan ya di umum ini malah jadi konsultan yang ngerjain semuanya. Oh, Biasanya seperti itu. Si pebisnisnya jadi nggak belajar. oke. Misalkan masalah di tadi laporan keuangan, udah diserahin datanya, udah nunggu jadi beres. Iya. Nggak mau pusing ya? Ya, jadi, nah katanya sih itu perilaku yang bikin kita nantinya ketergantungan. Karena kita nggak belajar gitu. Benar. Nah, ini dari antara 4 ini ya, ini kalau buat UMKM yang levelnya itu mikro banget misalkan gitu ya, itu cocoknya yang mana nih? Nah, buat mulai usaha itu mungkin mentor dulu lah. Mentor ya? Mentor dulu. Kalau mentor kan dari pengalaman orang nih yang mirip nih. Yang mau sharing kayak gitu ya? Lebih gampang dan bidangnya juga sama gitu. Misalkan mau usaha konveksi, sharing sama orang yang udah punya konveksi. Dan biayanya pun bisa murah, bahkan bisa gratis ya kalau misalkan kenal gitu ya. Jadi kita cari ilmunya lah. Iya. Kalau mentor ini kan berbagi pengalamannya, jadi kita bisa belajar dari YouTube. Gitu. Benar. Orang yang share pengalamannya kan. Misalkan cara cepat bisnis resto misalkan, YouTube ada yang share. Kita bisa belajar dari situ tuh. Iya, itu kan satu tema ya. Satu tema tertentu gitu ya. Oke. Dari YouTube ya gratisan lah ya, modal kuota kayak gitu ya. Untuk UMKM atau yang mau mulai bisnis, start dari situ bisa. Oke. Baru nanti kalau misalkan pengen lebih serius lagi, belajarnya, baru bisa nanti ke coach ini. Oh, ibaratnya apa namanya? Kita udah mulai, udah 1 tahun nih udah cukup berkembang nih ya. Tapi bingung nih, ini tuh ini kemana arahnya ya, harus gimana lagi ya gitu ya. Bingung tuh kita tuh, akhirnya bisa minta tolong ke coach ya. Nah, betul. Tolong dibaca ini bisnis saya itu biar tambah berkembang, tambah maju tuh gimana, saya mentok soalnya ilmunya misalnya gitu ya. Karena kebanyakan bisnis kalau udah jalan, udah beberapa tahun, itu biasanya mentok di seputaran itu aja tuh. Oke. Operasional udah pernah jalan, uang udah ada. Cuma nih mau dikembanginnya bingung nih gitu. Iya. Setelah peran coach itu ada, jadi dia bisa membaca. Oh ini tuh bisa digini loh, kayak gini. Arahnya nanti ceritanya gini. Cuma sih coach ini memang agak mahal kalau yang pernah kita lihat ya. Iya. Kalau kita sendiri sih belum pernah ya nyoba coach itu. Cuman dari beberapa klien yang mereka punya coach itu sampai puluhan juta gitu. Iya, ada yang 20, 30 ya. Itu beberapa sesi itu pun ya. Ya. Oke. Jadi itu mahal lah gitu. Ya, kalau dibanding dengan tadi mentor bisa dari teman sendiri yang mungkin dia tuh teman baik lah, misalnya mau ngajarin kita kayak gitu ya. Bahkan bisa gratis gitu ya. Kalau dari teman kayak tadi misalkan di Bandung ada konveksi, kita misalkan di kota Malang, misalkan konveksi juga, tapi kayak Bandung nih, belajar ke sana, terus mungkin nanti kedepannya kita bisa ngambil barang dari sana juga. Iya, jadi bisa kerjasama lah ya. Nanti saya minta kayaknya dari sini gitu ya. Nah, jadi kerjasama juga, jadi si orang yang kita pintai ilmunya juga
nggak keberatan lah. Jadi Iya, iya, iya. ada timbal baliknya lah. Ada keuntungannya lah buat dia ya. Jadi, oh nanti saya bisa ngejual kainnya ke dia kayak gitu ya. Gitu. Meskipun nggak terlalu mahal, tapi kan kalau apa namanya mainnya gede gitu ya, jadi ada untungnya lumayan buat nambah-nambah kayak gitu ya. Oke, oke. Kadang ada juga kan supplier-supplier yang langka lah. Ya benar, benar, benar. Contoh nih, saya punya kenalan, dia jualannya itu glass wall. Glass wall yang biasa dipakai knalpot tuh. Ya, 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 ya. Nah, tapi bisa juga dipakai buat meredam ruangan. Ya, benar, benar, benar. Nah, itu saya punya kenalan, dia impor. Impor ya? Ya, impor. Nah, kan kalau untuk impor agak susah ya. Maksudnya kita mau ikutan impor juga, harus modalnya sebanyak. Iya. Aplikasinya gimana bahasanya. Kita kan bisa nebeng sama dia. Iya, iya, iya. Kita bisa mentoring sama orang tersebut. Di situ, ya udah kita ambil barangnya dari kamu aja. Mungkin buat dia keuntungannya apa namanya, ongkirnya bisa jadi lebih murah karena dibagi dua misalnya kayak gitu ya. Nah, itu. Oke, jadi, oke. ada momen tertentu yang kadang memang bisa kita kerjasama. Benar, 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 benar. Nah itu ya. Teman-teman bisa mulai dari apa namanya, tutor kayak gitu, mentor kayak gitu. Oke, ada lagi Jis? Udah itu aja. Nah itu ya istilah-istilah bisnis kita ya, ada 4 tadi, coba hafal aja. Ada 1 ada mentor ya. Kedua ada coach. Ketiga ada motivator. Keempat yang terakhir ada konsultan gitu ya. Mirip-mirip tapi beda ya. Ada fungsi-fungsi yang berbeda kayak gitu. Oke, kalau teman-teman suka dengan belajar-belajar istilah-istilah bisnis seperti ini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe channelnya Kebun Desain. Dan kita juga ini mungkin masuknya apa ya? Bisa mentor mungkin ya? Bisa mentor, bisa apa ya? Karena kita berbahasa banyak. Banyak ya, ya. Kita YouTuber lah. Gitu. Ya. Nah itu, tapi kita juga apa namanya, teman-teman kalau misalkan pengen berbisnis perlu ada bantuan soal brandnya nih Jis. Nah, kalau perlu bantuan soal brand bisa ke Kebun Desain. Kita bisa buatin desain logo, desain kemasan, ataupun desain sosial media, ataupun misalkan desain tampilan bisnisnya lah. Kalau ini sih kayaknya konsultan brand ya. Ya, masuk ya. Nah, selain itu kita juga bisa jasa pendaftaran merek sekalian, terus jasa izin usaha ya, terus izin edar dan lain-lainnya itu bisa juga. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi soal brand kayak gitu ya, konsultan soal konsultasi soal daftar merek, nah kayak gitu ya, itu bisa ke Kebun Desain. Kontaknya ada di bawah. WA-nya ada di bawah lah. Iya, kayak gitu ya. Oke. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.